Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Aren Bakri. Jadi hari ini saya bakal memberikan 5 film sejarah dengan cerita yang melenceng dari kisah aslinya. Jadi kisah-kisah sejarah merupakan salah satu bagian yang sering diangkat ke dalam sebuah film layar lebar. Dari banyak judul yang sudah dirilis ke pasaran, mungkin banyak yang memang menceritakan kisah asli dari sejarah yang bersangkutan. Namun rupanya banyak juga film sejarah yang jalan ceritanya justru melenceng dari kisah aslinya. Nah, kita gak akan memperdebatkan bagus atau tidaknya film-film tersebut, apalagi sebentar ada libur panjang. Sebaiknya kamu nonton film-film sejarah santai di rumah meskipun ceritanya cenderung melenceng dari kisah aslinya. Oke, jadi berikut film yang pertama itu ada Mulan. Film berjudul Mulan ini yang dirilis oleh Walt Disney memang sangat kontroversial. Perilisannya di tengah pandemi COVID-19 juga rupanya sangat berdampak bagi penghasilan Mulan di box office yang mencapai 69 juta dolar AS atau setara 1 triliun. Padahal modal untuk membuat film sejarah ini mencapai 200 juta dolar AS atau 3 triliun. Jadi tahukah kamu bahwa film berdurasi 115 menit ini tersebut merupakan film yang seharusnya terinspirasi dari kisah nyata. Jadi tokoh utama bernama Hua Mulan dulunya diklaim memang pernah ada di dataran Tiongkok kuno. Legenda ini berasal dari salah satu puisi atau lagu yang ditulis pada zaman dinasti Wei Utara, yakni pada era 386 sampai 557 Masehi. Menurut legenda, Mulan merupakan gadis belia yang sudah terlibat peperangan selama bertahun-tahun dan menyamar menjadi laki-laki. Dalam film karya Niki Caro ini, Mulan memiliki jalan hidup yang happy ending alias bahagia di akhir cerita. Namun di kisah aslinya, Hua Mulan justru punya jalan hidup yang sangat tragis. Jadi ada beberapa cerita rakyat yang mengisahkan bahwa Hua Mulan akhirnya menjadi selir. Ada juga yang menceritakan bahwa Mulan akhirnya harus tewas karena bunuh diri akibat trauma peperangan yang selama belasan tahun. Yang jelas dalam dunia hiburan tentu saja akhir yang bahagia itu bisa menjadi salah satu nilai jual dari sebuah judul film. Kamu gak perlu pusing memikirkan bagaimana sejarah asli mengenai Hua Mulan. Cukup duduk manis di depan TV kalian yang dibintangi oleh Yifi Liu. Ini lumayan bisa mengisi waktu luang dikala ataupun dikala menjelang libur ini. Jadi yang kedua ada Noah. Jadi apa jadinya jika Hollywood menggarap film yang katanya terinspirasi oleh kisah Alkitab, namun ujung-ujungnya justru ceritanya sangat bertolak belakang. Jelas hasilnya adalah kontroversi. Ya, film berjudul Noah ini yang dirilis pada tahun 2014 lalu memang tak memantik reaksi keras dari kalangan 3 agama besar di dunia. Bahkan beberapa otoritas gereja di Amerika dan Eropa dengan tegas menolak film Noah karena ceritanya bertolak belakang dengan Alkitab. Tak sampai di situ, penolakan juga dilakukan oleh beberapa negara seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Indonesia, Malaysia, dan masih banyak lagi. Memang, film Noah yang disutradarai oleh Darren Aronofsky tersebut lebih cenderung bersifat hiburan. Namun, karena klaim awal sang sutradara yang mengatakan bahwa film garapan Regency Enterprise tersebut dibuat sesuai kisah Alkitab, tak ayal klaim tersebut memancing kontroversi dan reaksi keras dari banyak kalangan. Jadi film Noah dibintangi oleh Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson, Ray Winston. Film berdurasi 138 menit ini mampu mengantongi pendapatan box office sebesar 360 juta dolar atau sekitar 5,3 triliun.
Dan yang ketiga, The Last Samurai. Film yang dibintangi oleh Tom Cruise ini terbilang cukup sukses di pasaran. Buktinya film berdurasi 154 menit ini mampu menghasilkan pendapatan box office sebesar 456 juta dolar atau setara dengan 6,6 triliun. The Last Samurai menceritakan sejarah akhir dari era samurai, yakni era yang dinamakan restorasi Meiji dan jatuhnya zaman Edo. Jadi meskipun mampu merangkai jalan cerita semenarik mungkin, film produksi Radar Pictures ini tetap jauh dari fakta sejarah yang ada. Pada saat peristiwa restorasi Meiji berlangsung, sebenarnya Kaisar Meiji ini tidak bekerja sama dengan Amerika Serikat, melainkan Inggris, Prancis, dan Jerman. Senjata mesin juga seharusnya sudah digunakan Jepang pada saat awal kejatuhan zaman Edo. Namun, jalan cerita yang heroik dan fokus pada perjuangan samurai, film The Last Samurai mampu menarik banyak minat penonton. Bahkan ada banyak ulasan positif mengenai film ini, meskipun sejarah film ini dianggap melenceng dari kisah aslinya. Dan yang keempat, Troy. Troy adalah film kolosal yang terinspirasi dari sejarah peperangan antara Yunani dengan bangsa Troya. Jadi film yang dirilis pada tahun 2004 ini dibintangi oleh banyak aktor papan atas seperti Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Brian Cox, Sean Bean, dan Diane Kruger. Secara garis besar, film berdurasi 163 menit ini menceritakan mengenai peperangan antara Raja Yunani dengan bangsa Troya yang sudah menculik istrinya. Meskipun telah sukses besar, Troy diyakini oleh banyak ahli sejarah tidak menggambarkan fakta-fakta yang akurat. Bahkan ada banyak pendapat dari ahli sejarah yang menyatakan bahwa sebenarnya peperangan bangsa Troya tidak pernah terjadi di masa lalu. Menurut mitos, kalaupun pernah ada, dewa-dewi Yunani juga terlibat dalam peperangan bangsa Troya tersebut. Nah, kalau kamu tidak ingin memiliki kegiatan apa-apa di waktu libur kalian, kamu bisa tonton ulang film garapan Wolfgang Petersen ini. Kamu akan melihat bagaimana Pangeran Hector dari Troya berduel satu lawan satu dengan kesatria Yunani bernama Achilles. Dan yang terakhir ada Abraham Lincoln atau Vampire Hunter. Jadi memberikan skor sebesar 5 sampai 9 sampai 10, bahkan Rotten Tomatoes lebih sadis lagi karena hanya memberikan rating sebesar 34% untuk film yang disutradarai oleh Timur Bekmambetov. Namun beda cerita di mata penonton. Abraham Lincoln ini atau Vampire Hunter ini diberikan skor rata-rata sebesar 91%. Jadi film berdurasi 105 menit ini bercerita tentang perjalanan hidup seorang presiden Amerika bernama Abraham Lincoln. Alih-alih menceritakan kisah asli, ya sang sutradara malah lebih tertarik menyelewengkan kisah sejarah secara signifikan.
Jadi sang presiden menjadi pemimpin sebuah negara yang memiliki perang ganda, yakni pembasmi vampire. Ide cerita cukup sederhana, beberapa nama tentu menggunakan nama asli, namun peran mereka sangat berbeda dengan kisah aslinya. So, tak perlu kamu berpikir keras mengenai sejarah kelam Presiden Amerika Serikat yang ke-16 tersebut. Cukup kamu nonton aja, buatan Bezos Company tersebut dijamin ringan dan menghibur. Jadi itulah beberapa film sejarah yang rupanya memiliki cerita yang menyimpan dari kisah aslinya. Jadi menurut kalian film-film mana yang paling bagus di atas yang saya ceritakan tadi? Sepertinya liburan di depan mata itu memang paling enak menonton film-film yang ringan yang cukup menghibur. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Assalamualaikum.